Film pun diawali dengan memperlihatkan seorang cewek yang keluar dari hutan pinus terlarang. Sesampainya di rumah, cewek itu pun sangat akrab dengan kakaknya. Cewek ini bernama Jill. Jill hanya tinggal satu rumah dengan kakaknya yang bernama Molly. Molly pun tahu kalau tadi Jill baru saja datang ke hutan terlarang. Molly menginginkan Jill agar tak ke hutan terlarang itu lagi. That's very supportive. Belum diketahui dengan pasti mengapa Jill datang ke hutan itu. Yang pasti Jill selalu teringat saat dirinya disekap oleh seseorang. Lalu karena pikirannya Jill sedang tidak baik-baik saja, Jill pun lebih memilih latihan bela diri. Di situ ia pun tak terkendali dan langsung menghajar pelatihnya tanpa ampun. Kemudian karena malam ini ada pekerjaan part-time, Jill menelepon kakaknya dan mengatakan kalau ia akan pulang jam 6:30. Lalu Jill pun OTW ke restoran. Di jalan Jill pun merasa diikuti, tapi Jill pun mengabaikannya dan lanjut OTW ke restoran tersebut. Setelah kerja, Jill pun OTW pulang. Belum jam 6 pagi tapi Jill sudah sampai di rumah. Jill pun bingung karena rumah sepi banget. Ia pun mencari Molly, tapi sudah lama dicelak-celuk, malah Molly tidak ketemu. Jill justru hanya menemukan antingnya Molly. Dengan segera Jill pun OTW ke kantor detektif. Bertemulah dengan Sersan Powers. Sersan Powers pun beralasan kalau ia sedang sibuk. Namun karena Jill memaksa, di situ ia pun akan mendengarkan Jill. Jill bercerita kalau orang yang pernah menculiknya kini sudah kembali dan kini penculik itu menculik Molly. Sersan Powers pun mengajak Jill menghadap atasannya dan rekan-rekan detektifnya yang lain. Di situ Jill menjelaskan dengan sangat detail tentang baju, terakhir dilihat, anting yang jatuh, dan lain-lain sebagainya tentang Molly. Jill dan Molly baru saja pindah ke rumah itu sekitar 6 bulan lalu. Jill tahu kalau penculik itu sangat ingin menculik Jill, tapi penculik itu malah salah sasaran dan malah menculik Molly. Mereka yang mendengar itu, mereka pun seperti meragukan ceritanya Jill dan tidak percaya dengan Jill. Mereka mengira kalau Molly mungkin pergi dengan pacarnya. Mereka juga mempertanyakan mengapa penculik itu selalu mengincar Jill. Jill pun menjelaskan dengan emosi bahwa satu-satunya orang yang berhasil lolos dari sekapannya penculik itu cuma Jill saja. Jadi Jill pun tahu betul kalau dirinya selalu diincar oleh si penculik tersebut. Mereka yang mendengar itu, mereka pun menerima kasusnya Jill. Namun mereka akan bertindak 3 hari lagi jika Molly tidak ada kabar. Letnan dan detektif melakukan itu bukan tanpa alasan, tapi dulu mereka pernah menangani kasus yang mirip dengan kasusnya Jill. Dan hasilnya, wanita itu sedang di hotel bersama dengan seorang cowok. Jill yang mendengar itu, seketika ia pun langsung kecewa berat dengan para detektif. Terlebih lagi saat mendengar ucapan dari Sersan Powers yang mengatakan kalau Jill berhalusinasi dan itu semua cuma ada di kepalanya Jill saja. Kill Molly tonight, please. When he came down to kill. Go home and get some sleep. Saat Jill akan pergi, detektif Hood mendekat dan memberikan kartu namanya serta menyuruh Jill mencatat nomor teleponnya. Hood adalah detektif baru dan ia tertarik dengan kasusnya Jill. Kemudian tiba-tiba pacarnya Molly yang bernama Billy menelepon. Pacarnya Molly mengabarkan kalau Molly tidak bersamanya. Did you ever think of that? Look, Joe, what a few days after Easter. Setelah Jill pergi, Letnan mengatakan pada Hood bahwa penculik itu tidaklah ada dan Jill hanya mengarang cerita. Hood yang penasaran, ia pun menggali informasi dari Sersan Powers. Powers mengatakan kalau Jill pernah diculik dan ia bisa kabur sendiri. Para detektif sudah menyelidikinya, tidak ada jejak, tidak ada bekas apapun, dan Jill tidak bisa membuktikan kalau dirinya diculik. Sersan Powers tidak percaya kalau Jill dulunya pernah diculik. Jill sendiri kini sudah sampai rumah
datanglah pacarnya Molly. Jill mengatakan kalau Molly hilang. Molly pakai baju piyama warna biru. Billy pun mengecek rumah. Dan setelah Billy melihat piyama warna biru, ia pun tenang-tenang saja dan yakin kalau Molly pasti tidak diculik dan nanti pasti Molly akan pulang ke rumah. Kemudian Jill bertanya kepada tetangganya, apakah tadi malam ada mobil berhenti agak lama di sekitar rumahnya. Ibu-ibu itu pun tidak tahu karena ia sendiri sudah ngorok. Ia pun menyuruh Jill bertanya pada duda tua yang sering begadang. Jill pun langsung mengetuk pintu rumahnya Ray. Di situ setelah dibuka, Jill pun menjelaskan kalau tadi malam sepedanya baru saja dicuri lewat halaman belakang. Ray yang mendengar itu, ia pun mengatakan kalau jam 1 malam ada suara berisik dan mobil itu mengklakson 2 kali. Mobil itu ada tulisan Al-Horse berwarna abu dan biru, dan sepertinya itu adalah mobil tukang pipa. It was after around 1, and I know some asshole honked his horn twice. Steal a bike. It's blue and gray. A lock. Bermodalkan kecerdasan yang sudah Jill miliki, dengan segera ia pun men-searching mobil itu. Dan tak lama kemudian Jill menemukan mobil tersebut. Dengan segera Jill pun OTW ke pemilik mobil tersebut. Saat hampir sampai, Jill melihat mobilnya. Dengan segera Jill pun bersiap-siap baku hantam. Boss is inside. What the hell are you chasing me for? Ya, ternyata itu cuma wanita yang mengaku kalau ia cuma pekerja biasa. Jill pun disuruh untuk menemui bosnya yang bernama Carlos. Setelah bertemu dengan Charles, sambil memegang pistol di belakang badannya, Jill bertanya, apakah Carlos tadi malam lewat jalan Hardy? Carlos pun tidak tahu karena mobil itu dibawa oleh anaknya. Di situ sambil mendengarkan Carlos, Jill pun mengingat-ingat ciri-ciri si penculik. Lalu karena ciri-ciri si penculik mirip dengan Carlos, Jill pun menjelaskan kalau tadi malam ada pencurian mobil. Orang yang dicuri mobilnya yakin kalau sopir dari mobilnya Carlos tahu siapa pencurinya. Carlos yang mendengar itu, ia pun tidak curiga dan langsung memanggil anaknya. Saat anaknya Carlos datang, Jill sambil mengingat-ingat postur si penculik. Di situ anaknya Carlos yang bernama Nick pun tidak tahu apa-apa dan tidak tahu siapa pencuri mobil semalam. Terlebih lagi Nick tidak membawa mobil itu. Jill yang mendengar itu, ia pun langsung berpamitan kepada mereka berdua. Saat akan pulang, kondisi parkiran kini sepi. Jill pun mengecek mobilnya Carlos, dan ternyata benar kalau mobil itu yang digunakan oleh si penculik, di mana Jill menemukan lakban yang sama persis saat digunakan untuk melakban Jill, serta setruk Alfamart yang menunjukkan pembelian kemarin di jam 6 sore. Lalu tiba-tiba datanglah Nick. Dengan segera Jill pun mengancam Nick. Nick yang terpojok, ia pun jujur, di mana kemarin malam Van itu disewa oleh orang yang bernama Ditcher. Jill yang mendengar itu, ia pun langsung melarikan diri dari parkiran tersebut. Jill pun menelepon Sergeant Powers dan melaporkan van-nya Carlos yang sudah digunakan untuk tindak kriminal, serta Jill punya bukti lakban dan lain-lain sebagainya. Lalu saat Jill menjelaskan, ternyata Carlos dan Nick sudah membuat laporan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Jill bersenjata dan sangat berbahaya. Dengan segera Sergeant Powers pun mengabaikan perkataannya Jill dan menyuruh Jill untuk datang ke kantor detektif. For you real fast, okay? Kemudian setelah telepon ditutup, Hood menelepon Jill. Hood sudah membaca berkas-berkasnya Jill. Kini Hood yakin dan percaya pada Jill tentang penculikan tersebut. Hood ingin Jill memberitahukan lokasinya agar Hood bisa membantu Jill seorang diri. Jill yang belum percaya dengan Hood, ia pun menutup telepon dan langsung OTW sendirian. You'll lock me up. No, I'll come right over. It's me.
Sersan Powers sendiri kini membagikan ciri-ciri mobil dan nomor platnya Jill kepada para polisi lalin. Di saat yang bersamaan untung saja polisi itu tidak melihat Jill. Lalu Jill pun sampai di sebuah toko Mart. Ia pun bercerita pada kasir kalau kakeknya baru saja menghilang. Kakeknya Jill punya barang aneh yang ia beli di toko ini. Dan Jill yakin kalau kakeknya membeli barang itu bareng dengan temannya. Atau mungkin dibelikan oleh teman kakeknya Jill. Lalu Jill menunjukkan struk pembelian pada jam 19.04. Jill pun meminta agar ia bisa lihat CCTV. Pemilik toko itu pun mengatakan kalau ia tidak punya kamera ataupun CCTV. Well, there's kind of a burgundy. Di luar ternyata para polisi sudah menemukan mobilnya Jill. Mereka pun kini menunggu bantuan agar Jill mudah ditangkap. Yang dimana Jill sendiri kini diberitahu oleh pemilik toko bahwa yang membeli barang persis seperti di struk itu adalah bukan kakek-kakek, tapi pria itu berumur sekitar 40 tahun yang punya mobil Chrysler Imperial warna merah anggur tahun 1999. Pemilik toko mengetahui itu bukan karena ia ngarang, tapi pria itu memang bercerita dan sudah berbasa-basi dengan pemilik toko cukup lama. Alhasil pemilik toko juga tahu di mana pria itu tinggal. Pria itu tinggal di Hotel Royal. Jill yang mendengar itu, ia pun sangat berterima kasih dan ia mengatakan kalau ia akan segera mencari kakeknya. Namun saat akan pergi, Jill melihat puluhan polisi sudah di luar. Ia pun langsung kembali dan menanyakan WC kepada pemilik toko. Setelah masuk WC, Jill mencari jalan keluar. Polisi sendiri kini menginterogasi pemilik toko karena mereka sedang mencari Jill. Pemilik toko itu pun menunjukkan kalau Jill di WC. Dengan segera polisi itu pun bersiap-siap menangkap Jill dan inilah yang terjadi. We have shots fired! One! She went out the south side of the building. Setelah berhasil kabur dan agak menjauh, Jill masih yakin kalau para polisi masih berkeliaran di sekitarnya. Dengan segera ia pun membaur dengan cewek-cewek SMA dan mencoba ngobrol dengan mereka berdua seakan-akan Jill adalah teman mereka. Dan alhasil polisi pun terkecoh oleh kecerdasannya Jill. Oh my god. Setelah itu Billy menelepon Jill dan mengabarkan kalau mungkin saja Molly sedang bersama dengan teman kuliahnya yang cowok. Billy sudah mendengar desas-desus kalau Molly sedang membuat proyek bersama dengan Jack. Dengan segera Jill pun OTW ke rumahnya Jack. Sesampainya di rumahnya Jack, Jill pun langsung menggeledah rumahnya Jack. Tapi ternyata Jack adalah seorang terong makan terong. Pergilah Jill dari sana. Di bis alarmnya Jill pun berbunyi. Itu menunjukkan kalau Jill kali ini harus minum obat. Entah sakit apa, yang pasti Jill tiap hari minum obat terus. Kali ini Jill merasa tidak sakit dan langsung membuang obatnya. Sampailah Jill di sekitar Hotel Royal. Ia pun bertanya pada seorang pria di situ. Jill tidak mengatakan kalau kakaknya diculik, tapi Jill mengatakan kalau mobil Chrysler Imperial warna merah anggur tahun 1999 sudah menabrak mobilnya Jill. Pria itu pun tahu kalau mobil itu adalah mobilnya Jim McQueen. Pria itu pun memberitahukan pada Jill di mana Jim tinggal. Lalu setelah Jill dapat alamatnya Jim, dengan segera Jill pun OTW ke rumahnya Jim. Sampailah Jill di Hotel Royal, perlahan-lahan masuk ke dalam. Ternyata itu adalah hotel rusak yang sudah tak berpenghuni. Lalu Jill pun menyiapkan pistol dan masuk ke kamarnya Jim. Namun di kamar itu juga ternyata tak ada siapapun. Jill hanya menemukan lakban yang sama dan beberapa barang yang digunakan oleh si penculik. Kemudian Jill pun akan pergi dan tak tahu lagi harus mencari jejaknya si penculik di mana dan iya, ternyata itu adalah petugas kebersihan yang bernama Lapo. Lapo mengatakan kalau pria itu sudah pindah dan menuju ke utara.
Lapo yang penasaran kenapa Jill mencari pria itu, ia pun menanyakannya. Jill yang cerdas dan hati-hati, ia pun berkata kalau Jim sudah berhutang kepada ibunya sebanyak $20. Lalu Jill yang melihat mobilnya Lapo, ia pun menyewanya selama 24 jam. Jill berjanji kalau ia akan mengembalikan mobil itu. Jika dalam 24 jam Jill tidak kembali, maka Jill pastinya sudah mati. Jill, it's my job. Dalam perjalanan Jill ditelepon oleh ibunya. Ibunya sangat tahu kalau Jill punya kecemasan dan ibunya juga percaya kalau Jill pernah diculik. Tapi kali ini ibunya Jill yakin kalau Molly cuma pergi tanpa berpamitan kepada Jill saja. Ibunya Jill harap Jill kembali dan menyerahkan senjatanya ke kantor polisi. Ibunya Jill khawatir dengan Jill. Jika Jill terus memikirkan penculik itu, maka itu akan memicu memorinya Jill tentang si penculik. Jill yang mendengar itu dan karena tadi siang Jill tidak minum obat dari si dokter, Jill pun jadi ingat kalau dulu saat ia disekap di sumur sendirian, Jill menemukan sebuah tulang. No. Sweetheart. Kemudian Jill pun berhenti dan mengatakan kepada ibunya bahwa Jill tahu kalau di depan rumah banyak mobil polisi yang sedang parkir. Meskipun ibunya Jill sempat mengelak dan mengatakan kalau ia sedang sendirian, namun Jill pun berkata kalau sekarang posisinya Jill hanya beberapa meter dari rumah. Ibunya yang mendengar itu, ia pun langsung keluar dan memberitahu detektif yang kini sedang di ruangan tamu. She's downstairs. Iya, ternyata setelah para detektif dan polisi mencari Jill, ternyata Jill tidak ada. Yang dimana Jill sendiri kini ternyata tadi cuma ngarang dan sudah menduga akan hal tersebut. Lalu kini Jill pun langsung OTW ke rumah temannya yang lokasinya tak jauh dari hotelnya Jim. Sampailah di rumahnya temannya Jill. Jill yakin kalau Sharon pasti tidak asing dengan Jim McQueen, karena pasti Jim adalah tetangganya Sharon. Sharon pun tahu sedikit tentang Jim. Jim adalah seorang jomblo dan seperti tidak suka dengan wanita di sekitar. Lalu Sharon pun juga punya nomor teleponnya Jim. Dengan segera setelah Jill mendapatkan nomornya Jim, ia pun langsung pergi. Namun baru saja berkendara, para polisi pun langsung mengejar Jill. Setelah berhasil menghindar dari polisi, Jill pun langsung berlari dan kembali lagi ke rumahnya Sharon. Jill jujur tentang keadaannya Molly. Lalu Jill memohon agar Sharon meminjamkan mobilnya. Sharon pun percaya dengan semua ceritanya Jill dan langsung meminjamkan mobilnya. Dengan segera Jill yang tidak punya waktu banyak, ia pun langsung membawa mobilnya Sharon. Di tengah-tengah perjalanan Jill menelepon Jim. Jill tahu kalau Jim sudah mengintai Jill sejak lama. Semalam Jim ingin menculik Jill, tapi yang ada cuma Molly. Jadi Jim menculik Molly. Jim pun membenarkan perkataannya Jill, serta Jim kasihan dengan Jill karena Jim si penculik itu nyata. Tapi para polisi tidak percaya pada Jill dan Jill justru dikira gila oleh mereka semua. Kini Jim menyuruh Jill untuk menemuinya seorang diri di hutan. Nanti kalau Jill sudah sampai hutan, maka Jim akan memandu Jill lewat telepon. Oh my god. Oh, Hampir sampai di tengah hutan, tiba-tiba Billy menelepon dan mengabarkan kalau Molly sudah kembali. Jill pun seperti tidak percaya dan ingin berbicara sendiri dengan Molly. Billy pun beralasan kalau Molly sedang ke kamar mandi. Dugaan Jill pun semakin kuat kalau di sekitarnya Billy pasti ada polisi, dan Jill pun menyuruh Billy untuk menanyakan kepada Molly mengapa Molly pergi ke klub pakai piyama. Seketika Billy pun jujur bahwa di luar sana banyak polisi yang ingin menangkap Jill. Jill pun sudah menduga itu dan kini Jill bercerita kepada Billy bahwa Jill kini akan bertemu dengan si penculik di hutan. Sesampainya di hutan, Jill melihat sebuah rumah.
Billy sendiri kini menjelaskan kepada para polisi kalau ia mulai yakin dengan Jill yang kini akan menemui penculik di hutan. Tapi Billy tidak tahu itu di hutan sebelah mana. Setelah mendengar itu, bukannya Sersan Powers percaya dengan Billy, ia malah menelepon Jill dan mengatakan bahwa Molly kabur gara-gara tidak tahan dengan Jill yang gila. Sersan Powers yakin kalau Molly sudah tidak tahan tinggal dengan Jill dan Molly juga punya hidup sendiri. Jill yang mendengar kata-kata itu dari detektif yang terkemuka, ia pun langsung mematikan telepon dan langsung menelepon Jim. Jill mengabarkan kalau ia sudah di pos. Jim pun menyuruh Jill untuk mengikuti panduan selanjutnya. Lalu sampailah Jill di jalan yang dirantai. Jim pun membenarkan jalannya Jill dan menyuruh Jill membuka rantainya. Setelah itu sambil memandu Jill, Jim mengatakan kalau nanti setelah sampai di jalan buntu dan ada setapak jalan, Jill harus berjalan kaki. Lalu Jim menanyakan tentang bagaimana Jill bisa kabur. Jill pun bercerita kalau ia menemukan tulang di sumur dan saat si penculik turun ke sumur, Jill mengambil kesempatan itu untuk kabur. Kini penculik pun kagum kepada Jill dan Jill adalah satu-satunya cewek yang bisa kabur dari sekapannya. Maybe it was a bone. Tak lama kemudian sinyal kini sudah menghilang. Jill pun sampai di jalan buntu. Jill turun dan berjalan kaki. Tak lama kemudian ia menemukan beberapa fotonya Molly. Molly sendiri kini entah di mana ia baru saja tersadar. Dengan segera Molly pun membebaskan diri dan kabur dari ruangan tersebut. Ya, setelah lama berjalan, ternyata Molly cuma disekap di belakang rumah dan Molly digunakan penculik untuk memancing Jill. Molly menjelaskan kalau orang itu pasti adalah orang yang pernah menculik Jill. Kini Molly pun sangat kecewa kepada polisi dan detektif karena mereka tidak percaya kepada Jill. Jill sendiri kini sudah sampai di sumur. Ia pun seperti melihat Molly di dalam sumur dan turunlah si penculik itu ke dalam sumur dan terjadilah pergelutan di antara Jill dan Jim. Ya, setelah Jim ditembak dan Jill berhasil naik ke atas, kini Jim tidak bisa bergerak. Jill pun menanyakan di mana Molly berada. Jika Jim tidak mau memberitahukannya, maka Jill akan mengekil Jim. Jim yang sudah terpojok, ia pun mengatakan dengan jujur bahwa Molly hanya disekap di belakang rumahnya Jill. Seketika Jill pun mengidentifikasi fotonya Molly, dan setelah Jill sadar kalau tempat fotonya Molly memang di belakang rumahnya, Jill pun tidak menembak Jim, tapi Jill langsung membakar Jim di sumur yang sudah Jim buat sendiri. Jill mengebut. Tak lama kemudian Jill sampai di rumah. Para polisi pun sangat kagum dan kaget dengan Jill. Terlebih lagi saat Molly berkata bahwa penculik itu ada dan benar-benar ada. Jill akan masuk rumah. Sersan Powers dan detektif lain yang kini sudah percaya dengan Jill pun menanyakan di mana penculik itu. Jill yang sudah sangat kecewa dengan kinerjanya para detektif yang zong, Jill pun berkata bahwa penculik itu hanya ada di kepalanya Jill saja dan penculik itu tidak pernah ada. Look there. What do you mean? Kemudian film pun diakhiri dengan seseorang yang mengirimkan foto semua cewek yang pernah diculik oleh Jim. Di situ juga ada fotonya Jill dan peta yang menunjukkan lokasinya. Letnan yang melihat itu, kini ia pun sadar bahwa Jill tidak gila. Powers?
Oke, jadi kesimpulan dalam film ini adalah ketika para penegak hukum sudah tidak percaya dan tidak peduli kepadamu, yakinlah dengan dirimu sendiri. Bertindaklah sesuai dengan kepercayaanmu meskipun tidak ada satupun orang yang percaya padamu. Lalu pada akhirnya jika kau mampu membuktikan ucapanmu, semua orang pasti akan tahu bahwa kau benar. Dan pada saat itulah waktunya kau mengencingi mereka semua. Kemudian seperti biasa saya Farul mengucapkan see you in the next video.